Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, sebelum kita memulai aktivitas kita, kami mengundang saudara-saudara semua, mari kita bersyukur, memuji Tuhan buat segala berkat-Nya dalam kehidupan kita. Namun, sebelum kita beribadah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat 12 Maret 2021, tertulis di dalam Mazmur pasal 32 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian firman Tuhan. Satu hal yang sangat sulit dilakukan oleh manusia adalah mengakui kesalahan. Namun di sisi lain, manusia itu sangat jeli untuk melihat kesalahan orang lain. Sifat yang seperti ini bukanlah sifat hal yang baru. Karena firman Tuhan juga sudah mengingatkan kita dengan sifat yang seperti ini. Seperti yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 3, dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pernyataan firman Tuhan tadi adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita, supaya kita memahami lebih dalam tentang perilaku, perbuatan, atau kehidupan kita. Melalui firman Tuhan itu kita mengenal lebih dalam bahwa dosa adalah kejahatan yang tidak dapat ditolerir. Karena dosa itu membutakan mata. Karena dosa itu juga membutakan pikiran kita. Karena dosa itu juga membutakan hati kita. Supaya kita tidak merindukan yang baik dalam diri kita. Dosa juga tidak pernah menghadirkan sukacita bagi setiap pribadi yang melakukan. Itu harus kita ingat. Bahwa dosa itu tidak pernah menghadirkan atau memberikan sukacita bagi setiap pribadi yang melakukannya. Mungkin secara duniawi orang bisa puas melakukan dosa, tetapi dia tidak dalam sukacita. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam kehidupan kita setiap hari, kita lebih sering menilai dan menghakimi ketika orang lain itu salah. Sadar atau tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan hidup yang egois. Itu adalah perbuatan kehidupan yang egois. Sadar atau tidak sadar, itu adalah ancaman baru bagi kita. Itu adalah persoalan yang baru bagi kita. Karena itu kita harus sadar bahwa Tuhan juga sudah mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun dari antara manusia yang luput dari dosa, dan tidak ada satupun antara manusia yang luput dari kejahatan. Ketika Yesus berbicara dalam Yohanes 8 ayat 7, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia melemparkan batu itu kepada perempuan. Namun kenyataannya, satupun dari antara mereka tidak ada yang sanggup dan tidak ada yang berani dan tidak ada yang mau melempar batu itu. Kenapa? Karena mereka merasa
memang mereka tidak lepas dari dosa dan kejahatan. Namun ada satu yang jengkel yang kita lihat. Ketika mereka merasa dan ketika mereka tahu bahwa mereka tidak luput dari kejahatan itu, tapi satu pun dari antara mereka tidak ada yang melempar batu itu ke kepala mereka atau memecahkan batu itu ke kepala mereka dan mengatakan, sayalah yang berdosa. Sayalah yang lebih dulu mengaku kesalahan. Namun melalui firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, secara logika kalau kita lihat bahwa nats ini membicarakan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal yang mungkin bisa tidak mungkin secara logika. Seandainya kita diperhadapkan kepada musuh kita, apakah kita mau memaafkan musuh kita secara logika? Tapi Tuhan tidak memperlihatkan sifatnya seperti sifat manusia, tetapi Tuhan mau memperlihatkan pribadinya seperti apa di hadapan manusia yang penuh dosa, di hadapan manusia yang menyalibkan dia, di hadapan manusia yang mencaci, di hadapan manusia yang sudah menampar meludahi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Daud mengingatkan kita, begitu berharganya firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, supaya kita memahami, mengetahui, dan mengenal dosa dan kejahatan yang pernah kita lakukan. Itu yang pertama. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah harus mampu melihat kesalahan kita. Kita harus mampu mengenal kesalahan kita untuk menyadarkan diri. Yang kedua, melalui firman Tuhan, kita disadarkan bagaimana cara kita untuk meninggalkan dosa. Sekalipun tidak ada kekuatan kita, namun kita tahu caranya bagaimana. Karena kita lihat pada saat ini, dosa itu akan menjadi sahabat yang akrab bagi manusia. Karena manusia itu tidak takut lagi melakukan dosa itu. Kadang dosa itu diwariskan, kadang dosa itu dipelihara, kadang dosa dan kesalahan itu dilakukan secara sistematik, supaya orang lain itu bisa melakukannya juga, supaya anak-anaknya bisa melakukannya juga. Namun kita disadarkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa upah daripada dosa itu adalah maut. Apa itu kehidupan? Maut adalah kematian. Maut adalah tanda bahwa tidak ada lagi kehidupan di sana. Karena itu orang yang selalu melakukan dosa, sekalipun dia hidup, berarti tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan yang seperti yang diinginkan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kita, apa itu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal adalah kehidupan di mana kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kehidupan yang kekal tidak hanya berbicara surga, tapi kehidupan yang kekal adalah berbicara sifat kita. Sifat di mana kita hidup di dalam sukacita. Sifat di mana kita hidup di dalam kasih. Sifat di mana kita hidup di dalam damai sejahtera. Itulah kehidupan yang mau dikatakan oleh Tuhan, berbahagialah manusia. Berbahagialah manusia yang tidak diperhitungkan Tuhan kesalahannya. Tuhan yang tidak memperhitungkan, bukan manusia itu yang menutupi kesalahannya. Karena itu, manusia yang berbahagia adalah manusia yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus.
Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari membuat satu komitmen. Hiduplah di dalam Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan akan mendapatkan karya Allah yang nyata, yaitu kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Setiap orang yang mendapatkan kehidupan yang kekal, maka hidupnya berakar di dalam Tuhan. Maka hidupnya dibangun di dalam Tuhan. Maka hidupnya bertambah teguh di dalam iman. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita diperhadapkan dengan kehidupan kita yang begitu banyak warna-warni. Namun ketika kita telah dibekali oleh firman Tuhan, apapun warna daripada kehidupan kita itu, hanya satu yang mau kita lihat. Bersama atau hidup di dalam Tuhan, kita tahu warna yang bagaimana yang mau kita pilih. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan lakukan protokol kesehatan. Salam keluarga, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami memuliakan nama, karena Tuhan telah mengingatkan kami melalui firman-Mu yang menjadi suluh dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang selalu bersama-sama di dalam kehidupan kami untuk melakukan aktivitas kami. Biarlah Tuhan, di pagi hari yang indah ini Engkau perkaya kami melalui kuasa dan berkat. Engkau perkaya kami Tuhan melalui anugerah. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat seluruh jemaat dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi aktivitas mereka, berkati hati dan pikiran. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang sakit, tumpangkan tangan kasih-Mu yang penuh berkat dan kuasa untuk mengangkat segala penyakit dari tubuh mereka dan memberkati obat serta makanan dan minuman yang mereka konsumsi yang menjadi bagian proses kesembuhan daripada penyakit mereka. Berkati setiap keluarganya. Kami juga berdoa buat pemerintah kami. Jauhkan Tuhan setiap orang yang mengendalikan kekuatan, pikiran dan keinginan-keinginannya untuk memporak-porandakan apa yang kami telah percayai yang menjadi kebersamaan kami di tengah-tengah negara kami. Berkati pimpinan negara kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat seluruh para medis dan dokter yang menjadi garda utama Tuhan di dalam proses penanggulangan COVID-19. Berikan kepada kami kesadaran supaya kami juga sama-sama menyadarkan diri kami untuk memutus rantai penularan COVID. Kami yakin dan percaya Tuhan akan pakai tangan mereka untuk menyembuhkan setiap jemaat yang sakit. Kami berdoa Tuhan buat program gereja-Mu dan pelayanan gereja-Mu. Berkati para hamba-hamba-Mu. Berkati kami dalam kegiatan dan aktivitas kami satu hari. Terimalah doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, saudara-saudara dimanapun kita berada, jangan lupa kita untuk selalu berserah dan hidup di dalam Tuhan. Jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan. Terimalah salam kami dari seluruh pelayan gereja kita. Salam sehat.